bercucuran. Deritamu kan datang terus bergulir, kekuatanmu takkan pernah pudar. Semangat juangmu yang tak pernah rapuh, melambangkan keikhlasan yang mendalam. Teruslah berjalan dan jangan menyerah, demi kejayaan Islam di dunia. Satukan niat dan bulatkan tekad untuk menggapai ridho Ilahi. Buanglah semua keraguan di hati, mentari pagi kan terus menyinari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Satukan niat dan bulatkan tekad untuk menggapai ridho Ilahi. Buanglah semua keraguan di hati, mentari pagi kan terus menyinari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Perjuanganmu masih belum berakhir, walau pelumu tetap bercucuran. Deritamu kan datang terus bergulir, kekuatanmu takkan pernah pudar. Semangat juangmu yang tak pernah rapuh, melambangkan keikhlasan yang mendalam. Teruslah berjalan dan jangan menyerah, demi kejayaan Islam di dunia. Darussalam, 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 Darussalam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Perjuanganmu masih belum berakhir, walau pelumu tetap bercucuran. Deritamu kan datang terus bergulir, kekuatanmu takkan pernah pudar. Semangat juangmu yang tak pernah rapuh,
Teruslah berjalan dan jangan menyerah demi kejayaan Islam di dunia. Satukan niat dan bulatkan tekad untuk menggapai ridho Ilahi. Buanglah semua keraguan di hati, mentari pagi kan terus menyinari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Satukan niat dan bulatkan tekad untuk menggapai ridho Ilahi. Buanglah semua keraguan di hati, mentari pagi kan terus menyinari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Perjuanganmu masih belum berakhir, walau peluhmu tetap bercucuran. Deritamu kan datang terus bergulir, kekuatanmu takkan pernah pudar. Semangat juangmu yang tak pernah rapuh, melambangkan keikhlasan yang mendalam. Teruslah berjalan dan jangan menyerah demi kejayaan Islam di dunia. Darussalam, 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 Darussalam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Perjuanganmu masih belum berakhir, walau peluhmu tetap bercucuran. Deritamu kan datang terus bergulir, kekuatanmu takkan pernah pudar. Semangat juangmu yang tak pernah rapuh. Ibu-ibu semuanya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Teh Yani. Waalaikumsalam, masih serak-serak ya kalau subuh suaranya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan kembali di kajian Inspiring Love di Pejuang Subuh insya Allah ya. Nanti sampai jam 7 ke depan akan ditemani oleh Ustazah Dewi Diana. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, biiznillah. Semoga Allah kuatkan kita ya semuanya di jalan Allah untuk mencari perjalanan cinta. Perjalanan cintanya, cinta sama siapa? Cinta sama Allah tentunya ya teman-teman semua. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, marilah sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah nanti sebelum di sesi Bu Dewi seperti biasa nih, saya ingin dari teman-teman untuk berbagi materi minggu lalu. Insya Allah di sini juga ada teman-teman kita yang dari pembinaan KAFA Angkatan 9 yang baru bergabung bersama di Pejuang Subuh Inspiring Love. Mangga kepada teman-teman yang minggu lalu hadir untuk berkenan membagikan materi yang sudah diberikan oleh Bunda Dewi, Ustazah Dewi Diana. Mangga teman-teman, yuk bersegera untuk berbagi ilmunya. Mbak Kardi, mangga mau ke toilet silahkan. Yuk yang lainnya nih. Silahkan ya. Nanti kalau ditunjuk saya salah nunjuk. Saya nggak hadir Sabtu kemarin kan. Nah sekarang yang hadir nih silahkan. Segera berbagi materi minggu lalu terlebih dahulu. Sebelum saya berikan ke sesi Bu Dewi ya. Saya Teh. Ya, mangga Bu In. Minggu lalu itu poinnya tentang penghalang tahajud, cinta dunia, gimana mensinkronkannya, lebih kuat mana, lebih cenderung kemana, ke dunia atau ke Allah. Ciri-ciri orang menjadi budak dunia itu kalau di catatan saya ada 18 poin ya Teh. Ini dibacain semua Teh 18. Iya. Bacain semua. Jadi melek dong ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau waktu sholat kita bersiap-siap nggak? Untuk poin pertamanya harusnya siap-siapnya bukan pas azan, tapi sebelum azan. Yang kedua, kita melalui hari-hari kita tanpa membuka Al-Quran, disibukkan dunia, nggak beres-beres, nggak selembar Al-Quran pun yang dibaca. Sering membaca Al-Quran atau tidak untuk poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga, kita sangat memperhatikan omongan orang lain terhadap diri kita, tapi tidak memperhatikan atau takut dengan omongan Allah. Yang keempat, kita selalu berpikir gimana caranya harta kita bertambah. Sibuk cari orang yang bisa ngasih modal, tapi malah nggak sibuk mencari Allah yang memiliki modal. Yang kelima, kita marah jika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Yang keenam, menunda-nunda untuk berbuat baik. Besok ntar nanti dulu deh, kayak gitu. Terus poin ketujuhnya, kita selalu mengikuti perkembangan gadget, mobil baru, pokoknya apapun deh mengikuti tren tahun ini. Kayak kemarin ya BTS itu ya, yang McD itu tuh. Terus untuk poin 8-nya, tertarik dengan kehidupan sinetron atau selebriti, tidak tertarik dengan kehidupan Rasulullah. Kayak yang lagi sekarang tuh lagi tren itu apa? Ikatan cinta ya Teh. Yang 9, kita sangat kagum dengan kehidupan dunia, lihat mobil bagus, rumah bagus, kayak gitu. Untuk yang 10, kita pengen jadi pusat perhatian orang lain. Poin ke-11, kita sering
selalu bersaing dengan orang lain untuk urusan dunia. Contohnya itu kalau tetangga punya mobil baru kita migrain kayak gitu kan. Terus poin ke-12-nya merasa haus akan kekuasaan. Poin 13 merasa tertekan, gagal dalam urusan dunia. Contohnya meraih cintanya mertua, meraih cintanya kak ipar atau yang lain-lainnya. Kalau poin 14-nya kita tidak merasa bersalah saat melakukan dosa. Untuk poin ke-15-nya berat meninggalkan yang haram. Contohnya ninggalin riba, buka aurat, pacaran, menunda bertaubat. Untuk poin ke-16-nya kita tidak berkuasa meninggalkan ketaatan. Contohnya berat meninggalkan kedukun karena takut sama mertua, itu contohnya. Terus 17 perhatian sama harta benda yang sangat ingin kita miliki tapi tidak bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, padahal itu jauh lebih baik ya gitu kan. Dan jauh lebih banyak yang harus kita syukurin daripada apa yang kita fokusin yang belum didapat. Untuk poin 18-nya kita merencanakan kehidupan jauh ke depan, akhirnya tidak memperhatikan halal atau haramnya, kayak asuransi, termasuk gantungan hatinya cuma sama asuransi, sama tabungan, kayak gitu. Jadi niatnya tuh kalau nabung harus jelas, bukan cuma untuk nimbun harta atau yang lain-lainnya, kayak gitu kan. Terus poin ke-18 juga, jadi kayak tiap bulan itu kita masih sibuk sama rencana duniawi. Kayak tiap bulan harus kuliner kemana ya, pergi kemana ya, kayak gitu. Harusnya niatnya tiap bulan insya Allah bisa umroh, kayak gitu. Udah sih Teh, catatan saya segitu Itu aja. udah 18 Teh Iin. Iya, kalau hitungan saya. Cepet ya. Itu baru dihitung apa benar-benar catat ya? Dicatat saya catat. Ya, alhamdulillah itu ya materi minggu lalu yang insya Allah sudah dibacakan Teh Iin 18 poin sebagai menjadi penghalang apa Teh Iin? Tahajud. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya Teh Iin atas ilmu yang sudah Teh Iin dapatkan minggu lalu dibagikan kembali di kajian pejuang subuh hari ini. Alhamdulillah, insya Allah nih ada baru-baru teman-teman yang baru bergabung juga bersama kita dan melalui Teh Iin, jadi yang baru gabung mereka sudah mengetahui beberapa poin ya. Alhamdulillah, insya Allah nih Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Saya panggil dulu Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggak usah pakai kopi ya. Nggak usah pakai kopi, ya udah muncul ya. Saya sebentar izin buat kopi dulu ya Bu Dewi. Nggak usah pamer. Nah, alhamdulillah Bu Dewi tadi Bu Iin, Teh Iin, nah apalah ya Teh Iin, Bu Iin sama aja insya Allah sama-sama panggilan untuk perempuan. Tadi Teh Iin sudah evaluasi materi minggu lalu terkait beberapa poin materi penghalang tahajud. Nah, saya persilahkan kepada Bu Dewi untuk melanjutkan kajian pagi hari ini dengan sambut dulu dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, saya serius ya, izin dulu ya. Iya, kali ini diizinkan deh. Lain kali. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin rabbal alamin. Ya, teman-teman yang saya cintai karena Allah, insyaallah ya. Sehat semuanya hari ini? Gimana kabarnya? Ya, dari wajahnya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Yang sehat apa nih? Maksudnya badannya, hatinya juga enggak? Jiwa raga. Ya, jiwa raga. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Kalaupun ada yang lagi sakit ya, entah hatinya lagi sakit ataupun badannya lagi sakit, semoga sakitnya membawa keberkahan ya. Yang sehat juga gitu, semoga sehatnya membawa keberkahan. Kita membuat kita lalai dari Allah ya.
jauh dari Allah, atau mungkin melupakan Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga tidak seperti itu. Ya, tadi bangun tidur udah baca doa bangun tidur belum? Yang belum baca doa dulu. Ya. Apa doanya? Kalau mau balik lana ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatna. Ini doa yang luar biasa, saya suka sekali ya. Ini salah satu doa yang saya sukai. Kenapa? Karena ini begitu bangun melek kita udah diminta mantengnya ke Allah langsung ya. Diajak bersyukur sejak pagi. Ya. Sebetulnya ini kalau kita paham banget ya makna dari doa ini, itu jadi energi yang sangat positif ya untuk kita menghadapi hari ini. Ya. Menghadapi hari yang akan kita lalui insya Allah ya di hari ini. Ya. Karena sejak awal kita diingatkan ya tentang rasa syukur kita kepada Allah. Diingatkan, oh iya ya, memang nikmat dari Allah itu begitu banyak. Luar biasa banyaknya. Ya, apalagi yang udah ikut MSH ya, sudah saya gambarkan bagaimana itu ya. Nikmat dari Allah itu, walaupun itu hanya gambaran sedikit ya, nggak bisa menggambarkan seluruh nikmat Allah itu, nggak akan ada manusia yang mampu. Tapi hal-hal yang kadang kala kita anggap kecil ternyata itu luar biasa ya. Allah menghadirkan kepada kita itu dengan cara yang sangat di luar nalar ya, amazing lah gitu ya. Allah menggerakkan alam semesta untuk menghantarkan rezeki-rezeki nikmat-nikmatnya kepada kita. Banyak sekali. Nah, di pagi hari sejak bangun kita diingatkan atas nikmat itu, diajak bersyukur, alhamdulillah. Karena apa? Karena biasanya nih manusia itu ada kecenderungan apa? Kurang bersyukur ya. Apalagi kalau lagi ada masalah, ingatnya masalahnya doang ya. Kayaknya kiamat gitu gara-gara masalah kita. Padahal yang patut disyukuri dari masalah itu sendiri ya, bahkan itu jauh-jauh lebih banyak gitu. Makanya diingatkan nih. Ya, salah satu obat hati itu kan banyak bersyukur ya. Bersyukur, lagi kesel sama siapa nih, misalnya lagi sama anak, coba syukuri. Pasti lebih banyak yang bisa disyukuri. Ya, kalau kita bilang, kayaknya nggak ada baik-baiknya deh anak saya, nah itu berarti ada yang aneh sama kita ya. Itu perlu obat yang dosis sangat tinggi untuk kita ya. Kalau sampai tidak bisa melihat kebaikan dari orang lain. Mungkin karena kita terlalu tertutup hatinya. Ya. Karena kesombongan-kesombongan ya bisa jadi. Atau karena dosa-dosa lainnya yang merasa lebih baik dari yang lain. Nah, kadang-kala itu yang menjadikan kita sulit untuk melihat kebaikan orang lain. Ya. Seolah kita sudah baik sehingga menurut kita orang lain nggak ada baik-baiknya misalnya. Nah itu kan suatu yang warning ya untuk kita kalau sudah ada di tahap seperti itu atau sedang di tahap seperti itu. Maka perbanyak istighfar, ya perbanyak bersyukur, cari cara gimana caranya pokoknya ya kita bisa mensyukuri hal-hal yang mungkin saat ini sedang kita anggap buruk. Ya. Jadi begitu bangun, Allah ngajak kita, Rasulullah SAW mencontohkan untuk bersyukur dan bersyukur. Ya. Setidaknya pas bangun itu mensyukuri apa yang baru saja kita alami semalam. Ya. Yaitu apa? Penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalaupun mungkin ada yang pencurian tadi malam ke kita, tapi itu sebetulnya bentuk penjagaan kita, Allah untuk kita. Ya. Mungkin kita sulit memahami hakikatnya. Tapi kan pertama setidaknya alhamdulillah cuma dicuri ya. Tidak diapa-apain gitu. Kita masih bisa mensyukuri ya. Atau kalau kita bayangkan coba kira-kira teman-teman kalau hari ini tadi malam ya ada 7 miliar manusia yang sedang tidur mungkin ya atau separuhnya lah karena kan ada yang waktu siang hari ya di bagian bumi yang lain. Nah, pokoknya pas tadi malam kita tidur itu 7 miliar manusia di luar sana pasti mengalami hal-hal yang berbeda dengan kita ya. Mungkin separuhnya mungkin ya atau sepertiganya aja minimal mungkin. Tadi malam itu ada yang kena musibah. Ya. Berarti kalau misalnya ada sepertiga orang yang kena musibah tadi malam, ya berarti mungkin ada sepertiga dari 7 miliar itu berapa ya? Atau taruh pakai angka aja ya, misalnya 1 miliar aja orang tadi malam itu, atau 1 juta aja misalnya orang tadi malam itu ada yang kena musibah, ya entah kecurian dan lain-lain. Nah, teman-teman berarti tadi malam itu ya ada 1 juta musibah yang berbeda-beda kan tiap orang musibahnya beda ya. Kalaupun ada pencurian mungkin yang curinya juga beda. Ya. Nah tapi tadi malam kita dijaga sama Allah dari 1 juta musibah itu, betul nggak? Bahkan bisa jadi kalau tadi malam terjadinya miliaran musibah yang menimpa saudara kita yang lain, berarti tadi malam kita dijaga dari miliaran musibah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul teman-teman?
Ya, Masya Allah ya. Makanya pas bangun diajak bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah tadi malam itu Allah mematikan kita ya. Mematikan mati kecil ya. Allah genggam roh kita, Allah jaga ya, tubuh kita tetap melakukan aktivitasnya ya. Walaupun kita tertidur, kita tetap bernapas, jantung tetap berdetak, dan semuanya. Kalaupun tadi malam habis makan, itu usus kita, semua alat pencernaan kita nggak berhenti bekerja itu tadi malam ya. Dan mungkin pagi ini ada yang siap bekerja ya, yang paling usus besar ya, siap-siap mungkin ada yang sudah dikeluarkan atau belum. Nah, itu yang patut kita banyak sekali kita syukuri. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah tadi malam Allah kita mati kecil, Allah bangunkan ya. Dengan keadaan alhamdulillah pas bangun apa? Insya Allah masih termasuk yang beriman ya. Insya Allah pas bangun diingatkan bisa berdoa ya, kadang kala lupa itu berdoa bersyukurnya itu ya, alhamdulillahilladzi ahyana. Aduh kesiangan gitu ya misalnya udah lupa berdoa. Nah alhamdulillah dan alhamdulillah pokoknya ya tiada tara untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur lagi apa? Setelah itu Allah berikan kita taufik untuk bisa hadir di kajian ini ya. Jarang loh teman-teman ya, apalagi di dunia kapitalis saat ini yang orang disibukkan pas weekday itu ya, hari kerja itu dengan urusan dunia ya. Akhirnya pas weekend bilangnya apa? Hari keluarga ya. Nggak tahu mungkin dipelukin terus keluarganya gitu ya. Akhirnya untuk kajian, untuk hadir di majelis-majelis ilmu atau melakukan kebaikan-kebaikan lainnya dihindari. Terus kalau kayak gitu kapan dong ya urusan akhiratnya gitu. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman termasuk yang Allah pilih untuk hadir di majelis ini ya, yang insya Allah di sini ini adalah majelisnya majelis ilmu ya, di mana di sini adalah kita menyebut-nyebut nama Allah di sini ya. Kita sedang membicarakan Allah di sini ya. Membicarakan kebaikan-kebaikan Allah, ilmu-ilmunya, petunjuk-petunjuknya, hal yang baik-baik tentang Allah. Dan memang hanya yang baik-baik saja yang ada pada Allah itu ya. Tidak ada yang tidak baik-baik. Ya, subhanallah, Allah Maha Suci dari hal yang seperti itu. Sehingga mudah-mudahan ya kita yang hadir di majelis Allah ini ya mendapat kasih sayangnya. Ya. Sama seperti kita kalau ada sebuah majelis isinya ngomongin kita, ngomongin kebaikan kita. Senang nggak teman-teman? Ya, pasti kita mencintai orang-orang tersebut. Bagaimana dengan Allah? Insya Allah. Insya Allah Allah mencintai orang-orang yang terus ya menyebut-nyebut namanya, membicarakan tentangnya, hal-hal yang baik tentangnya. Ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas ya tentang apa? Tentang, saya kok ingatnya tentang ciri-ciri ini ya, hamba dunia. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Betul. Ya, yang Bu In sampaikan juga sebetulnya itu ya judulnya ya. Tapi memang itu juga yang bisa menyebabkan kita terhalang dari tahajud. Yaitu ketika jadi hamba dunia. Saya share screen ya, teman-teman. Bismillah. Nah, tentang cinta dunia. Mungkin ada yang kita pernah bahas ini, tapi tidak ada yang sia-sia ya kalau kita ulang bahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka untuk mengingatkan kita semua lagi ya tentang surat yang Masya Allah ya, ini adalah ayat cinta dari Allah ya, bentuk cintanya Allah. Allah memberikan surat cinta ya kepada kita di surat Al-Hadid ayat ke-20 ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita ya, ya'lamu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah la'ibu ya, la'ib, permainan, walahu yaitu senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu. Watakasuru fi amwali wal aulad ya, dan saling berlomba dengan banyaknya kekayaan dan keturunan. Ya, seperti hujan.
Ya, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, kesenangan yang menipu, ya, palsu itu kan tipuan. Nah, teman-teman, ayat ini ya dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir ya, As-Sa'di rahimahullah ya, menjelaskan tentang ayat ini ya. Hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Dan ini kan perumpamaan ayat ini, perumpamaan kehidupan dunia dengan akhirat. Nah, kehidupan dunia ini hakikatnya adalah tadi ya, senda gurau, permainan. Senda gurau, teman-teman pernah bergurau ya? Bersanda pernah ya? Sanda itu beneran apa bohongan? Bohongan, ya. Bohongan. Kemudian permainan. Nah, permainan itu kan namanya main-main. Ya, ada permainan apa di dunia itu? Ada permainan, mungkin main bola, main petak umpet, ya. Akan berakhir, ya. Akan berakhir semua permainan itu. Hanya permainan. Permainan yang jadi kalau permainan itu dengan anggota badan, ya. Kalau senda gurau itu kan canda, ya. Itu urusan hati, kebahagiaan ya. Bersenda gurau itu kan nanti kita senang gitu ya. Nah, itu kan urusan hati. Jadi dua, permainan itu dengan anggota badan, memang anggota badan kita terlibat ya dalam urusan dunia ini, dan hati kita juga terlibat. Hati akan menjadi bingung dan bimbang karena dunia. Ya, jiwa pun akan berusaha memiliki sesuatu yang dicintai serta memiliki keinginan yang kuat di dalamnya. Akhirnya ya, seseorang akan disibukkan untuk mengejar dunia. Seperti anak-anak yang asik main, ya. Ayo main, ngapain? Main bola, ya sibuk asik deh itu, ya. Bolanya dikejar-kejar, gitu. Lupa makan minum nggak? Kadang-kala lupa. Dipanggilin ibunya nggak mau datang, kan gitu ya orang namanya asik main itu. Itu permainan. Nah, bagaimana dengan akhirat? Itu pasti jauh lebih baik dari dunia. Ya, ini yang menurut saya Abdurrahman bin Nasir ya tadi ya. Nah, bagi orang yang bertakwa, kehidupan akhirat itu jauh lebih menyenangkan. Ya, jauh lebih akan. Jadi kalau orang bertakwa itu beda banget dengan orang yang tadi ya sibuk dengan dunia. Ya, yang tidak bertakwa, dia akan sibuk dalam permainan dunia tadi. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia akan menyibukkan diri dengan permainan yang akan mengantarkan kepada akhirat. Karena dari hal apapun, ya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan dia kekal abadi. Di dalamnya terdapat yang diinginkan oleh jiwa, yang menyenangkan pandangan mata, ya, berupa kenikmatan yang bisa dirasakan oleh hati dan badan kita. Jauh lebih baik yang bisa dirasakan di dunia ini. Ya. Tadi saja yang di dunia saja bisa melalaikan ya tadi ya, dia merasa itu menyilaukan. Merasa itu akan menyenangkan. Ya ketika dipandang mata sangat indah, akhirnya sibuk dengan urusan tersebut di dunia tadi. Ya. Padahal bagi pandangan atau mata orang beriman, yang menyenangkan pandangan mata itu adalah keadaan di akhirat nanti. Berarti memang bedanya manusia ya seseorang yang mencintai dunia dan mencintai akhirat itu dalam pandangan ya. Apa yang diinginkan oleh jiwanya dan apa yang dipandang oleh matanya. Ya. Itu beda sekali. Jadi kalau memang dunia, ya dia akan merasa sudah puas ya dengan apa yang dipandangnya di dunia dan apa yang dirasakannya di dunia ini. Dia akan sudah cukup puas. Ya. Tapi orang beriman enggak, dia enggak puas. Ya. Menurut dia apa yang ada di dunia ini adalah kenikmatan yang semu, ya, keindahan yang semu. Maka dia akan berusaha menyibukkan diri dalam permainan-permainan yang akhirnya akan menghantarkan kepada kesenangan hati yang hakiki dan keindahan pandangan mata yang hakiki, serta kesenangan, ya, kebahagiaan raga yang hakiki juga. Nah, jadi bagi manusia menggunakan akalnya, dia pasti akan menyadari bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik.
Ya, yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan indah di dunia ini, di akhirat itu jauh-jauh lebih baik. Nah, jadi jangan sampai kita seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa ada orang yang pengen masuk surga tapi enggan. Ya, coba kalau ditanya semua Muslim atau semua orang lah ya di dunia ini, pengen masuk surga enggak? Pengen lah gitu ya. Tapi banyak yang enggan. Ya, terlihat enggannya gimana? Ya, dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang menghantarkan dia menuju surga tadi. Ya, ibarat orang mau makan, tapi dia diam aja. Mau makan nggak? Iya mau, diam aja. Mau mandi nggak? Iya mau, diam aja, gitu ya. Mau apapun ya, kalau diam aja, ya itu kan tidak sungguh-sungguh. Mau makan nggak? Iya mau. Ya. Malas-malas belanjanya, gitu ya. Malas-malas masaknya. Malas semuanya. Nah itu kan jauh ya. Mungkin dia bisa pas dia benar-benar mau makan, udah keburu busuk itu ya bahan masakannya ya. Kadang-kala di dunia juga gitu ya, udah semangat ya belanja sayuran, entar tahunya sayurannya keburu busuk. Nah seperti itu ya. Jadi tidak terlihat kesungguhannya dia memang mau masak ya, mau makan gitu. Nah, akhirnya pas dia sadar mau masak udah keburu habis, bahan-bahannya sudah busuk tadi. Nah jangan sampai untuk urusan surga pun seperti itu, kita mau ya tapi entah nggak kelihatan kesungguhannya gitu ya, malah makin menjauh dari aktivitas menghantarkan kepada surga. Akhirnya seperti bahan masakan tadi keburu busuk ya, keburu habis waktunya, kita udah nggak ada kesempatan lagi untuk menyiapkan segala sesuatu menuju surga tadi. Nauzubillah min dzalik. Dan memang satu-satunya yang tidak mungkin kembali itu ya adalah waktu. Tidak mungkin kembali waktu itu. Maka pergunakanlah waktu kehidupan kita saat ini sebaik-baiknya. Ya. Kalau ya seseorang gini, kadang-kala menjadi penghalang kita untuk sibuk dalam urusan surga itu ya teman-teman. Karena bukan kadang-kala ya, memang satu-satunya penghalang kita dari menyibukkan diri terhadap surga itu adalah urusan dunia. Ya. Urusan dunia, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Ya, contohnya orang lagi punya masalah. Dia sibuknya ngapain biasanya teman-teman? Sibuk mikirin masalahnya, sibuk cari solusi. Betul ya seperti itu. Ya. Akhirnya dia tidak menikmati kehidupannya. Tidak fokus apa yang sedang dia alami saat ini, jalani saat ini. Ya. Dia sibuk memikirkan yang lalu, ya masalahnya. Yang lalu kan sudah berlalu ya, kadang-kala masalahnya sudah berlalu. Dia sibuk mikirin itu lagi. Itu terus. Ya. Dan dia khawatir dengan masa depan. Besok gimana? Ntar gimana? Sibuk ya, antara yang lalu dan yang besok. Ya. Jadi dia tidak bisa menikmati hari ini. Ya. Maka salah satu solusi agar kita tidak disibukkan dengan masalah kita, urusan dunia tadi, adalah menikmati hari ini. Ya. Hari ini lakukan apa yang bisa kita lakukan, amal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Masalah kita, ya selain kita ikhtiar, serahkan sama Allah. Gitu ya. Karena mau mikirin masalah, ya besok gimana, ntar gimana, nanti anak saya atau apalah gitu, harta saya dan seterusnya, belum tentu besok itu ada usia. Ya. Sedangkan hari ini tidak kita nikmati, kita tidak menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ruginya berlipat ganda. Ya. Sibuk dengan urusan dunia tadi. Akhirnya tidak melakukan amal apapun. Coba deh lihat orang depresi. Orang depresi itu ngapain, teman-teman? Tiduran, sibuk mikirin masalah. Mikir aja, akhirnya lelah berpikir. Ya, kayak misalnya mikirin bisnisnya, utang, aduh apa, mikir seharian. Berhari-hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan mikir bisnis apa, depresi, mikirin utang. Jadi selama berbulan-bulan tidak melakukan apapun, tapi tiduran aja. Ya, yang bikin lelah itu sebenarnya bukan masalahnya apa, mikirnya gitu ya. Berpikir banyak tapi nggak melakukan apapun, kan rugi sekali. Ya, banyak menimang-nimang gitu ya, misalnya, aduh bisnis apa? Oh, nanti kalau ini udah banyak penjualan nanti nggak laku, terus timang-nimang itu sampai berbulan-bulan. Bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun. Akhirnya tidak melakukan bisnis apapun gitu ya. Dan akhirnya contohnya jatuh apa, meminta-minta ujungnya. Karena merasa bisnis apapun kayaknya nggak cocok deh, kayaknya nggak akan laku, terus aja begitu. Ya. Itu urusan bisnis. Atau kadang urusan yang lain lah.
banyak habisnya itu memikirkan hal tersebut tanpa melakukan apa. Akhirnya ya makin jauh kita dengan tujuan akhirat tadi. Padahal hakikatnya, kalaupun iya kita dikasih masalah, itu kan caranya Allah memudahkan jalan kita ke surga. Ya, ngapain? Ketika ada masalah, bersabar. Nah, dapat surga deh dengan sabar itu. Ya. Ketika ada masalah, ikhtiar. Dapat surga dengan berikhtiar itu. Ketika ada masalah, tetap bisa bersyukur. Dapat surga dengan cara itu. Ya. Ketika ada masalah, tambah dekat sama Allah, dapat surga ya dengan cara seperti itu. Jadi ketika ada masalah jangan diam dan berpikir terus. Jangan ya. Nikmati hari ini, lakukan ya. Mikir boleh tapi bukan akhirnya berdiam diri. Mikir, nah mikirnya jangan mikir sendiri. Yang bikin berat itu adalah tambah berat ya, adalah mikir sendiri, tidak melibatkan Allah ya. Nggak banyak istighfar atau mungkin baca pesan cintanya. Apa yang salah dalam kehidupan saya? Kenapa masalahnya muter-muter terus? Kan harus baca pesan cintanya gitu ya. Akhirnya selalu optimis. Apalagi tiap bangun tidur tadi ya, kita diajak juga bersyukur. Ya, yang bikin masalah tambah berat, rasanya depresi karena kita pun kurang bersyukur. Ya. Itulah kehidupan dunia. Ya. Permainan, melalaikan. Ya. Kan tidak hanya yang menyenangkan yang melalaikan itu, yang kita anggap tidak menyenangkan pun akan melalaikan tadi. Akhirnya depresi ya, sibuk mikir gitu ya. Lelah hati ya, lelah pikiran, lelah hayati ya kalau kata Teh Yani ya. Nah, jadi kehidupan dunia itu kan sebetulnya punya dua sifat ya. Apa sifatnya? Yang pertama, pendek waktunya. Dekat, sangat dekat ya, dekat dengan kita dan pendek waktunya. Nah, yang kedua apa sifat dunia itu? Dia rendah dan hina. Kedudukan dunia adalah hina, tidak ada kebaikan yang hakiki di dalamnya. Ya. Dunia ini sangat tidak berharga di hadapan Allah itu sebetulnya ya, teman-teman. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan dunia ini di hadapan Allah tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Ibu-ibu pernah lihat sayap nyamuk ya? Ada nggak orang di sini ngacung dan minimal yang di Zoom ini merasa sayap nyamuk itu sangat berharga. Coba kalau lihat sayap nyamuk, jangankan sayapnya, nyamuknya ya ditepuk gitu ya sama kita, dibenjek gitu ya, dimatiin, dibuang. Karena memang dianggap tidak berharga, apalagi cuma sayapnya. Ada nggak orang yang sibuk mengumpulkan sayap nyamuk? Nggak ada, paling mungkin peneliti ya. Itu juga udah diteliti, udah dibuang aja. Nah, sangat tidak berharga. Di hadapan Allah tuh dunia seperti itu, ibarat seperti itu. Ya. Makanya karena tidak berharga, dibagiin sama Allah ke siapa aja. Nih dikasih. Siapa yang kafir dikasih, yang munafik dikasih, gitu, yang maksiat juga dikasih, karena nggak berharga. Masa sesuatu yang tidak berharga kita anggap berharga gitu ya. Nah, pada itu ada sesuatu yang rendah di hadapan Allah. Sangat tidak berharga. Yang berharga buat Allah itu siapa? Hamba-hambanya yang bertakwa, yang berusaha terus mencari cintanya, ya, yang berusaha terus untuk mencintai Allah dan berusaha menjaga cinta tersebut agar Allah terus mencintainya. Cinta Allah itu pasti dan kita menginginkan cintanya itu ditambahkan lagi kepada kita. Nah, seperti itu ya. Jadi memang semuanya hina, yang mulia itu hanya hamba Allah yang bertakwa. Maka ya gambaran bagaimana hamba Allah yang bertakwa itu adalah sangat berharga di hadapan Allah ya. Sampai digambarkannya itu dalam hadis yang ini teman-teman, bahwa tentang pembunuhan ya. Bahwa ketahuilah gitu ya, di hadapan Allah itu satu nyawa muslim saja melayang ya. Pembunuhan terhadap satu muslim saja ya, itu lebih berat gitu ya. Dibandingkan itu ibarat membunuh seluruh manusia gitu ya. Coba bayangkan, ibarat membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang menyelamatkan nyawa satu muslim itu ibarat menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Jadi perumpamaan betapa berharganya muslim itu di hadapan Allah itu seperti itu, apalagi muslim yang bertakwa. Jadi dunia ini sangat hina teman-teman, nggak ada apa-apanya ya. Apa sih yang kita anggap hina ya? Mungkin yang kita anggap hina itu kotoran ya. Yang tidak berharga itu ya kotoran, apalagi sampah ya, ibarat seperti itu. Karena nanti itu ya berdasarkan ayat ini ya, nanti itu akan
akan Allah musnahkan karena nggak berharga. Coba kalau berharga, dimusnahkan nggak? Nggak akan dimusnahkan. Ya, akan kita jaga gitu ya sesuatu yang kita anggap berharga itu. Begitu dunia. Allah bagi ke semuanya ya karena tidak ada harganya dan nanti Allah akan musnahkan. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga, nah kita lanjutkan ya poin-poin. Nah biar kita mengerti nih, kita itu sudah apakah termasuk orang hamba dunia atau tidak? Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayatnya ya. Nah, teman-teman, di dalam surat Hud ayat 15 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ini pun tentang bagaimana ya gambaran-gambaran dan mungkin ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mencintai dunia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum. Betul ya? Nah, fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ya, kasih sama Allah balasannya di dunia karena ya pengen di dunia udah dikasih, ya nggak akan dirugikan, sok aja mangga gitu ya. Tapi nanti di dunia dia tidak akan dirugikan. Silahkan kata Allah itu ya. Tapi nanti gimana nasibnya di akhirat? Nah, ya. Nah ini dilanjutkan di ayat berikutnya, ya bahwa ulaikal ladzina laisa lahum, ya itulah orang-orang yang pada mereka itu tidaklah gitu ya. Fi akhirati ilan naru wa habita ma sonau fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ya, dan yaitu kecuali neraka. Ya, itulah orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka. Ya, di dunia Allah kasih, tapi mereka di akhirat itu sungguh-sungguh dalam keadaan yang merugi. Dan apa keadaan manusia yang ketika dia mencintai dunia yang seperti ini di dalam Al-Fussilat ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza an'amna 'alal insani, dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, a'radu wa na bijanibih, ya. Wa iza massahu syarru fazu, ya. Fazu du'ain arid, ya. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Nah, seperti ini ciri-ciri orang yang mencintai dunia. Ya, jadi butuh sama Allahnya itu pas lagi susah. Kalau enggak ya udah pergi, ditinggalkan lagi Allahnya. Ya, atau di dalam surat Yunus ya, apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa. Ya, dia berdoa kepada kami. Dengan keadaan apa? Dengan keadaan lijan bih, ya. Keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang yang melampaui batas. Terasa indah. Melampaui batas berarti kan melampaui batasan-batasan hukum Allah. Ya. Nah, yaitu orang yang banyak maksiat, melampaui batas. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang bisa kita dapati dalam Al-Quran ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai dunia. Ya. Dan, nah ini teman-teman, ada satu ayat ya, saya mengingatkan lagi bahwa di dalam surat At-Taubah ayat 85 ya, Allah melarang sama kita itu untuk apa? Kagum terhadap dunia ya. Wala tu'jibka, ya.
janganlah kalian kagum, ajib gitu ya. Kita sering bilang ajib gitu ya. Kagum oleh itu. Kepada apa? Kepada amwal. Jadi orang sini dan aulad. Ini kan amwal dan aulad ini gambaran ya. Gambaran harta ya, harta dunia. Aulad itu kan keturunan-keturunan. Jangan bangga. Jangan wah keren banget ya gitu. Nah, itu enggak boleh. Bangga terhadap dunia. Bangga, kagum ya. Kagum terhadap dunia. Itu tidak boleh. Jadi kalaupun kagum terhadap dunia, kagum kepada yang membuat dunia itu. Makanya lisan keluar dari lisannya apa? Masya Allah ya. Coba kalau atau subhanallah ya, Masya Allah. Masya Allah. Coba kalau orang kagumnya sama dunia itu semata, yang akan dikejar apa? Pengen banget ya kayak gitu, sibuk akhirnya. Pinter banget ya, dia sibuk akhirnya. Terus belajar. Apa sih? Karena pengen semata-mata pintar saja gitu. Sibuk belajar, melupakan yang lain. Nggak sholat, nggak apa, kan ada ya. Seperti itu. Meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah karena sibuk belajar. Karena pandangannya untuk belajar itu adalah pandangan dunia. Ya, padahal kalau kita coba fokusnya adalah menjalankan perintah Allah, ya, belajar perintah Allah, sholat perintah Allah, apapun perintah Allah, maka semuanya akan dikerjakan. Nggak pilih-pilih gitu ya, karena ada semua perintah Allah dan kita melakukannya dalam rangka untuk menjalankan perintahnya karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya teman-teman. Nah, minggu kemarin tapi ada pertanyaan dulu ya Teh Yani ya. Sebelum saya lanjutkan ciri-ciri orang yang mencintai dunia. Masih nyimpan nggak Teh Yani pertanyaannya? Teh Yani-nya belum kembali. Udah ya, bikin kopinya udah ya. Bukan cuma bikin, nyuruputnya juga udah proses. Ya lah nggak apa-apa. Bersabar kita mah ya teman-teman ya. Cukup sabarnya. Ntar dilihat dulu. Kemarin tuh sudah sampai poin berapa ya? Tadi. 18. 18 ya. Udah ketemu tadi pertanyaannya? Enter radio in train. Bentar. Ustazah izin tanya gimana? Ini udah di itu. Kayaknya udah dijawab apa belum ya yang terkait berat badan? Apa ya? Coba diulang. Belum ya, berarti. Izin bertanya, gimana kalau emak-emak yang gendut seperti saya lagi program? Kok seperti saya ya? Iya sih, fakta juga. Gak apa-apa deh kan semua dibacain. Seperti saya lagi program menurunkan berat badan. Setiap hari ikut studio senam khusus ahwat, olahraga. Apakah itu termasuk kejar dunia? Terkadang itu membuat saya bertanya-tanya, khawatir jadi mengejar dunia. Niat karena ingin berat badan normal, nyenengin pandangan suami, dan tidak sakit ngos-ngosan napasnya. Berat napasnya. Ya. Salah satu ciri orang itu, kita bisa mengevaluasi diri. Ciri kita itu sebetulnya cinta dunia apa cinta sama Allah ya. Lihat aja di niatnya ya. Niat ya, kalau disampaikan di lisan kadangkala iyalah saya kurus kan biar sehat. Tapi yang sesungguhnya tahu niat kita itu apakah betul-betul karena pengen sehat, nyenengin suami gitu ya, karena cari keridhaan Allah ya. Karena Allah yang kenapa pengen sehat? Ya saya itu mudah ibadahnya gitu ya. Kenapa pengen nyenengin suami? Benar-benar karena pengen nyenengin Allah atau karena takut suaminya ngelirik perempuan lain? Itu kan niatnya tiap orang hanya bisa yang ngukur gitu ya. Karena begitu takutnya kehilangan suami gitu ya. Nah, atau takut kehilangan Allah karena suami nggak ridho dengan bentuk badan kita mungkin yang nggak jelas gitu ya. Tapi ya itu pokoknya intinya kita sendiri yang bisa mengukur. Maka ya nggak apa-apa lanjutin aja programnya, tapi pintar-pintar luruskan niat. Ya, kalau saya sering doanya begini, ya Allah gitu ya, terima amal hamba gitu ya. Kan amal yang diterima itu syaratnya 2 ya, niatnya karena Allah, mencari ridho Allah, ya caranya sesuai dengan tuntunan perintah Allah. Gitu ya. Kalau salah satu aja
nggak dipenuhi, maka itu tidak dicatat sebagai amal salih, tidak dicatat berpahala. Ya, bahkan bisa dicatat dosa. Kenapa? Karena pertama niatnya bukan mencari wajah Allah, bukan mencari keridhaan Allah, tapi keridhaan manusia. Nah, itu bisa jatuh syirik. Mencari keridhaan manusia semata-mata. Atau nggak enak nanti teh kalau gemuk teh tiap ketemu sama teman, ih kok kamu gemukan, ih nggak enak banget sih gitu ya gitu ya. Nah, jadi pengen kurus ya, dihina sama diledekin sama keluarga gitu ya, dibilangnya gembolan atau apa gitu misalnya. Nah, itu kita yang sangat tahu sesungguhnya apa yang menjadi niat kita. Jadi kalau bukan karena Allah, khawatir itu jatuhnya jadi musyrik. Ya, mendoakan Allah gitu, karena harusnya amal kita semata semua itu karena Allah saja. Luruskan aja niatnya. Jadi ya Allah, terimalah amal hamba. Ya, jika ada salah dalam niat, mohon ampun ya Allah. Bantu hamba untuk meluruskan niat itu, gitu ya. Jika ada salah dalam caranya, ampuni ya Allah, gitu ya. Cara tersebut atau kurang sempurna caranya, sempurnakanlah ya Allah. Dan kita berusaha menyempurnakan. Jadi kalau menyempurnakan yang wajib, ya yang wajib nih kita salat, mungkin kita nggak tahu ya apakah di hadapan Allah sempurna atau enggak. Sempurnakan dengan sunnahnya. Saum, ya sempurnakan juga dengan sunnahnya. Apapun, ya makanya perbanyak yang sunnah itu salah satu fungsinya adalah ya fungsi ya. Hakikatnya gitu nanti kita untuk menambal kewajiban-kewajiban kita yang kurang sempurna. Bukan menambal, kalau nambal itu kan berarti gini, nambal berarti ada baju bolong ditambal, bajunya ada ya bolong gitu, berarti ditambal. Tapi kalau bajunya nggak ada, kita nggak bisa bilang nambal baju, berarti kan harus beli baju. Nah, begitupun amal. Jadi yang sunnah itu bukan untuk mengganti amal wajib yang kita tinggalkan, tapi yang sunnah itu adalah untuk menambal bolong amal, ya bolong amal. Jadi sudah beramal tapi bolong, nah, maka perbanyak yang sunnah. Nah itu ya. Jadi silakan dievaluasi saja, terus banyak berdoa seperti itu, atau mungkin ya Allah bisa jadi kemarin sudah diterima amalnya, terhapus gara-gara saya ujub, ampuni ya Allah, kembalikan lagi ya Allah, gitu ya pahalanya, ampun, ya. Memohon ampun jika ada ujub atau mungkin ya sum'ah ya, kan itu bentuk sombong yang lain. Sum'ah itu menyampaikan, memperdengarkan ya amalan kita kepada orang lain. Aku kemarin ini loh, wah aku mau udah 10 tahun tahajud melulu misalnya ya. Nah, seperti itu. Ampuni ya Allah. Ya. Atau ya jika kita berhati-hatinya, bisa jadi Allah tidak mengembalikan pahala yang kemarin itu, ya, tidak berkenan. Nah, berarti kita perbanyak lagi, tambah semangat lagi, beramal salih lagi ya. Untuk mengejar ya amal-amal yang mungkin sudah terhapus. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kembalikan ke niat, dan tadi ya silahkan luruskan niatnya semata-mata cari keridhaan Allah. Berarti kalau kayak gitu nanti cara untuk menurunkan berat badannya juga sesuai dengan yang Allah perbolehkan ya. Misalnya kalaupun mau fitness, dilihat ya tempat fitnessnya ya, tidak membuka aurat, walaupun sesama wanita kan ada batasan wanita ya. Saya pernah dulu pengen ikutan fitness dulu ya, waktu baru anak pertama lah ya, akhwat semua, tapi pelatih fitnessnya pakai bajunya pendek banget gitu ya, pahanya sampai terlihat, terus ngetat banget gitu. Jadi selama saya mau melihat beliau kan, jadi saya melihat aurat gitu. Akhirnya saya cuma sekali datang aja, nggak berani lagi. Dan teman-teman lain pun begitu ya. Jadi nutup aurat itu kan nutup ya. Kalau sesama wanita itu kan batasannya itu di sini lengan ya sama lutut, sampai lutut kan gitu ya. Kalau yang saya adopsi ya, karena ada sebagian yang memahami batasan sesama wanita itu dari pusar sampai lutut. Ya. Nah, jadi itu teman-teman, jadi itu perhatikan juga. Jadi jangan sampai kita pengen ngurusin badan, tapi selama itu, misalnya 2 jam fitness, kita bermaksiat karena lihat aurat gitu ya. Nah, pastikan. Termasuk kan nutup aurat itu, yang tertutup itu kan warnanya, bentuknya. Jadi kalau dia pun pakai baju tapi legging gitu ya, kan bentuknya terlihat. Nah, itu harus dihindari. Itu ya teman-teman, perhatikan saja ya. Kemudian kalaupun kita mengkonsumsi ya, suplemen pastikan itu halal, tidak hanya halal tapi thayyib gitu ya. Jangan sampai mengkonsumsi suplemen pengen kurus, katanya pengen sehat tapi nggak thayyib ya, itu jelas-jelas gitu membahayakan, mengandung ini itu. Jadi bukannya malah sehat, tapi tambah sakit.
Nah, seperti itu ya. Mungkin tentang menguruskan berat badan ini. Jadi kembalikan luruskan niatnya, dan kemudian jangan sampai nanti sibuknya fitness kita lupa juga lalai dengan kewajiban lainnya. Sibuk fitness, anak terbengkalai gitu ya, rumah terbengkalai, itu kewajiban kita. Ya katanya cari ridho Allah ya, harusnya kita pertahankan keridhaan Allah dalam hal lain juga, tidak hanya berat badan. Jadi kembali ke niat ya, dan perhatikan caranya. Itu Teh Yani, ada pertanyaan lagi? Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan kita dari chat di ruang Zoom nih. Iya. Assalamualaikum Ustazah Dewi. Sebelumnya saya haturkan jazakillah khair sudah diizinkan bergabung di kajian subuh. Saya ingin bertanya, tadi Ustazah menjelaskan supaya kita harus selalu banyak bersyukur dan jangan memikirkan masalah. Bagaimana dengan orang yang masih punya hutang namun belum bisa membayarnya? Padahal sudah berusaha namun belum bisa melunasinya karena baru cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selalu minta maaf kepada yang memberikan hutang, tapi sepertinya yang memberi hutang seperti yang tidak menyukainya lagi. Mohon pencerahannya, Ustazah. Ya. Bagaimana ya ini? Kalau di MSH, sesuai ikutan MSH ada ya jawabannya. Nah, tapi mungkin singkat ya. Pertama, hutang ya. Hutang itu, kalau berhutang itu kan hukumnya sunnah, membayarnya itu wajib. Ya. Nah, kalau kita masih sulit untuk melunasi hutang, ya apapun masalahnya, ya kita baca pesan cintanya dulu. Apa pesan cintanya? Kenapa sampai hutang kita itu belum lunas? Apa? Mungkin ya pertama bisa jadi ya pesan cintanya itu kita gantungan hatinya belum total kepada Allah gitu ya. Atau yang pertama bisa jadi coba evaluasi kenapa kita berhutang. Apalagi kalau hutangnya riba. Nah itu misalnya ya hutang riba itu kan justru dia sedang diperangi sama Allah gitu ya. Diperangi sama Allah. Orang yang sedang berhutang riba itu. Jadi bagaimana mau ditolong Allah gitu ya. Berarti kan kalau memang itu hutangnya riba, bertobat. Atau enggak riba, tapi sebetulnya kita berhutang dulu untuk apa? Apakah betul-betul kebutuhan atau sebetulnya keinginan saja? Kayak sekolah itu kebutuhan bukan? Mohon maaf, menurut saya sekolah itu keinginan. Ya. Karena kebutuhan kita itu belajar ilmu, kan tidak harus di sekolah. Nah kadang-kala itu ya teman-teman, yang membuat kita berhutang itu kadang-kala karena kita tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Ya. Harus beli susu buat anak, susu formula. Emang itu kebutuhan atau keinginan? Ya. Nggak butuh kok ya. Banyak di luar sana manusia tetap bisa hidup sehat tanpa susu formula gitu ya. Nah, itu kan berarti kan intinya memang perhatikan dulu ini benar-benar kebutuhan apa keinginan. Gitu ya. Atau sakit harus berobat. Berobat itu wajib nggak? Sebetulnya nggak wajib. Iya kan? Tidak sampai jatuh wajib berobat itu. Tapi sunnah. Nah, tapi mungkin karena kita aja yang karena sangat tidak nyaman dengan keadaan sakit kita, jadi maksain diri berobat kan harus ikhtiar gitu ya. Padahal kan bisa jadi mungkin bisa dengan ikhtiar yang lain. Tidak harus membeli obat yang begitu mahal ya dan seterusnya. Nah jadi perhatikan kalau dulu memang kita itu berhutang ya karena semata-mata sebetulnya itu adalah bukan kebutuhan. Nah dalam hal ini banyak bertobat ya, banyak meminta maaf kepada Allah ya. Nah kemudian mungkin apalagi tadi ya misalnya dengan cara riba. Nah tugas kita apa biar ditolong Allah itu ya bertobat, tobat terus ya. Kemudian jadi jangan bilang sudah bertobat ya tobat terus, bisa jadi kan yang kemarin belum diampuni ya, dan ataupun kalau kemarin diampuni kan sekarang barusan juga udah bikin dosa lagi gitu ya. Enggak bikin dosa. Nah dosa kita itu adalah karena kita tidak tahu kita dosanya apa. Itu salah satu kesalahan kita. Nah kemudian apalagi selama kita berikhtiar coba cari mungkin ada kesalahannya ya. Salahnya apa? Mungkin salah niatnya ikhtiar ya. Ikhtiarnya semata-mata niatnya karena pengen lunas hutang ya. Bukan karena mencari keridhaan Allah. Yang melunasi hutang itu kan memang perintah Allah. Nah fokusnya adalah memang saya sedang menjalankan perintahnya. Ya ini karena engkau yang memerintahkan kami untuk membayar hutang-hutang kami. Bukan karena nggak enak ya dikejar-kejar terus gitu ya apa dijudesin ya sama orang tersebut. Nah kalau niat
melunasi hutangnya karena tidak nyaman sama manusia, nah itu hati-hati. Tadi kembali ya ke niat yang seperti saya jelaskan. Nanti nggak dapat pahala. Niat pada selain Allah itu ya nanti khawatirnya jatuhnya syirik, gitu, musyrik. Ya, nah kalau salah dalam niatnya juga, nah istighfar, perbaiki, luruskan niat kita ikhtiar untuk melunasi hutang itu karena apa? Tapi karena semata-mata menjalankan perintah Allah. Kemudian caranya bagaimana? Ya, caranya pertama kita sudah libatkan Allah belum? Ya, pautan hati kita ketika ikhtiar itu kepada siapa? Jangan sampai, aduh harus lunas hutang. Terus kita mikirnya apa? Bisnis apa ya? Kerja apa ya? Terus mikirin itu. Gitu ya. Karena kita mikirnya hutang itu lunas dengan punya uang. Padahal ketika kita apa sih yang dibutuhkan oleh orang yang berhutang? Cuma Allah aja. Cuma Allah. Yang dibutuhkan itu pertolongan Allah. Ya. Mau ikhtiar, kita punya bisnis. Kalau Allah nggak tolong juga tetap aja nggak lunas. Minta pertolongan Allah. Biarkan. Nah, ya kalau jadi pertama sebelum ikhtiar itu teman-teman mintanya sama Allah dulu. Istikharah. Minta sama Allah betul-betul bergantung. Terserah Allah. Terserah Engkau ya Allah. Bagaimana Engkau menolong hamba untuk melunasi hutang. Tidak harus dengan uang kok. Bisa jadi nanti Allah ilhamkan kan orangnya ya. Allah berikan ilham kepada orang yang beri hutang kepada kita itu. Tiba-tiba nelfon, udah saya lunasi hutangnya, saya lunasi. Saya ikhlaskan, saya bebaskan hutangnya. Kan bisa aja pertolongannya dalam bentuk itu. Tapi karena selama ini kita anggap pertolongan itu adalah uang, ya sebetulnya kita sedang membatasi pertolongan Allah. Karena bisa jadi Allah mau menolongnya bukan dengan cara uang, tapi dengan cara yang lain. Tapi karena gantungan hati kita adalah uang, adalah bisnis, nah, ya Allah kan tergantung zon hambanya. Ya kalau kamu bergantungnya sama dia, ya silakan bergantunglah terus sama dia. Jadi hutangnya nggak lunas-lunaskan. Gitu ya. Maka bergantunglah kepada bahwa Allah yang akan menolong, ya Allah yang akan melunasi dengan caranya. Bisa jadi tidak harus dengan bisnis. Karena kalau Allah mau nolongnya dengan cara bisnis, pasti sudah dimudahkan bisnisnya. Betul nggak ya? Pasti sudah dimudahkan bisnisnya. Ya minta sama Allah, ya Allah tunjuki. Harus dengan cara apa? Kalau dengan bisnis apa ya? Bagaimana memulainya? Tunjuk ya. Nah terus jadi bergantungnya sama Allah. Ya, yang kedua, yang berikutnya entah yang keberapa ya teman-teman. Nah, muliakan, ya, doakan. Bagus itu ya kalau sering minta maaf bagus. Muliakan, doakan. Doakan orang yang menghutangi kita, ya. Jangan misalnya dia kesal sama kita jangan ikut kesal. Nggak ngerti amat sih. Hidup aku kan udah susah gitu ya dan seterusnya. Nah, makin kita kesal, makin kita tidak memuliakan orang tersebut, makin jauh dari pertolongan Allah kita. Termasuk kita nih, kalau kita yang menghutangi ya orang lain, biar cepat lunas tuh hutang orang itu, jangan sampai kita sebel sama orang itu. Ya, makin kita sebel, ya itu makin menjauhkan dari pertolongan Allah. Makin jauh dari kembalinya harta kita yang dihutangi tadi. Nah, muliakan orang tersebut. Tapi kan itu dia memang ngeselin ya, malah belanja melulu gitu ya, bukannya kembaliin utang. Ya anggap apa, tetap muliakan, tetap doa. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya karena termasuk begini. Ada kalimat karena ya dia belum bisa melunasi hutangnya karena untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, sekarang cek lagi kembali ya, kebutuhan sehari-hari. Ya. Betul nggak? Sudah sungguh-sungguh nggak kita itu mengelola harta kita gitu ya? Betulkah yang kita makan itu saat ini ya yang dikatakan belum bisa melunasi hutang karena untuk kebutuhan sehari-hari? Betulkah kita membeli kebutuhan bukan membeli keinginan? Ya, makan itu sebetulnya cukup nggak sehari sekali? Cukup sebetulnya. Ya. Tapi kita pengen 3 kali, belum ada snacknya gitu ya. Terus pengennya itu 4 sehat 5 sempurna. Nah kadang-kadang begitu. Nah, jadi perhatikan lagi ya untuk kebutuhan sehari-hari pun sudah betul belum ya. Habis misalnya anak minta jajan terus, nah itu kan juga stop jajannya gitu ya. Daripada untuk jajan anak mending cicil, walaupun mungkin ya yang biasa untuk jajan anak mungkin sehari 5.000, ditabung cicil gitu ya untuk melunasi utang tersebut. Jangan jajan dulu anaknya. Tapi nanti dia nangis ya udah, nanti juga paling lama nangisnya berapa jam sih, 2 jam, 3 jam, nanti juga berhenti nangisnya gitu ya. Ini berdoa sama Allah gitu ya. Nah itu kan ini jadi nanti terkait pola hidup kita yang lain juga sebetulnya betul nggak kita tuh sesungguhnya ini tuh untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kadang-kala
untuk ngerokok gitu ya, masih bisa. Gitu. Coba berhenti merokoknya. Uang untuk rokok itu, ini bagi kita ya. Jadi kita bukan untuk nilai yang berhutang sama kita, menilai orang yang berhutang sama kita. Iya Bu, dia mau ngerokok bisa, lunasin hutang nggak bisa. Nah, jangan jadi apa namanya? Jangan jadi bahan kita untuk kesel lagi sama orang tersebut ya. Ini kan bedakan ya, bagi kita yang dihutangi dan bagi kita yang sedang berhutang. Bedakan posisinya. Kalau kita yang sedang dihutangi, ya itu beda lagi nanti kisahnya ya, ceritanya harus seperti apa. Nah ini kan kita sedang bicara, kita sedang berhutang gitu ya. Nah kalau kita yang sedang berhutang, maksimalkan betul nggak? Atau ngopi kan tidak harus ngopi. Tapi kalau nggak ngopi itu ada, aduh, liar pusing. Ya nggak apa-apa lah, liar pusing demi misalnya membayarkan hutang. Makan ya, makan mungkin lauknya satu aja gitu. Satu aja. Tidak harus selalu ada lauk dan ada sayur ya. Satu-satu aja, misalnya pagi dengan lauk, sore dengan sayur gitu ya. Cukup gitu, mencukupkan diri gitu. Sayurnya juga bukan sayur yang sayur sop dengan daging sapi plus sosis dan lain-lain. Nah, atau itu enggak ya, kan bisa itu nanti buat melunasi hutang gitu. Nah, jadi teman-teman perhatikan betulkah gitu ya. Itu untuk kebutuhan sehari-hari atau sebetulnya itu banyaknya kita membelanjakan itu keinginan. Sebetulnya masih bisa kita tabungkan penghasilan itu sebagiannya ya, sekiannya gitu untuk mencicil melunasi hutang. Karena kadang-kala saya juga mendapati begini gitu ya. Ada yang berhutang ya, terus dia mau mengutang lagi gitu. Bu, ini gitu ya. Belum bisa lunasi, terus menghutang lagi. Akhirnya kan kadang-kala nggak tega ngutangin lagi gitu ya. Atau pernah kejadian begini. Dia punya utang ke saya gitu ya. Memang susah ya, sulit hidupnya. Nah, waktu itu mau ngutang lagi. Nah, qadarullah, saya lagi ketitipan dana juga gitu ya, dana dari orang untuk disedekahkan. Ya udah nih ada sedekah gitu ya. Nah, cukup banyak gitu ya. Nah, terus saya pancing. Nah, gimana dana sedekah ini? Mau mencicil utang sebagian ke saya atau enggak? Enggak, Bu. Mau dipakai modal usaha saja. Gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, karena itu kan hak dia, itu kan uang sedekah. Nah, tapi akhirnya usahanya pun gagal. Nah, maksud saya teman-teman, kalau dalam posisi begitu, gitu ya, ketika kita tidak punya uang, nggak punya uang nih, nggak ada yang ngutangin, kita kan bisa ya makan tuh ya seadanya banget lah gitu ya. Nasi mungkin jadi dibuat bubur dulu berasnya gitu ya. Tapi begitu ada, mumpung ada gitu ya, ya udah diiniin. Nah, bukan untuk mencicil utang, nah seperti itu. Ya, padahal cicil lah gitu. Karena apalagi kalau dananya besar ya, kalau sebaiknya perlihatkan kepada Allah bahwa kita pun juga ada kemauan gitu. Ya. Mungkin sebagian untuk nggak apa-apa deh, untuk beli beras sehari ini aja dulu nih uangnya misalnya ya. Kemudian saya cicil sebagian ini untuk utang, sebagian untuk modal. Nah, kan jadi kadang-kala godaannya ya, mumpung ada uang nih, ya udah belilah sekalian 10 kilo berasnya ya untuk jaga-jaga ke depannya. Nah, padahal coba kalau kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah gitu ya, untuk melunasi hutang sebagian dari dana tadi misalnya, mungkin itu bikin Allah jatuh hati dan memudahkan segalanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kan sebetulnya membayar hutang itu adalah haknya Allah, bukan semata-mata hak orang tersebut. Membayar hutang itu kewajiban, berarti kan haknya Allah untuk kita untuk melaksanakannya. Tunaikan haknya Allah, yaitu dengan mencicil hutang tadi sebisa mungkin lah, sebisanya kita. Nah, mungkin itu sedikit gambaran. Sedikit gambaran supaya bagi kita yang sedang berhutang betul-betul mengoptimalkan ya harta yang datang ke kita cicil. Karena ada ya maksudnya nanti Allah yang akan melihat gitu niat kita, kesungguhan kita untuk melunasi hutang tersebut seperti apa. Itu ya mungkin Tayani
yang bisa disampaikan? Wow, alam bisawab ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang sedang berhutang atau sedang dihutangi itu merasa tersindir ya. Saya nggak maksud nyindir ya, tapi saling saling mengingatkan. Kita lanjut ke pertanyaan berikut di Facebook ya, Bu Dewi. Insya Allah ada teman kita yang sedang bergabung di Facebook bertanya dari Bunda Yuli Wahyuni. Izin bertanya juga, Ustazah, saat ini saya sedang berusaha bantu suami untuk mendapatkan haknya di perusahaan dengan cara membaca beberapa surat Al-Quran untuk mendapatkan pertolongan Allah. Supaya Allah berkenankan usaha suami untuk mendapatkan satu posisi ataupun golongan dengan kompensasi gaji yang sesuai. Apakah ini masuk dalam kategori cinta dunia dan aktivitas ngaji yang saya seperti aktivitas kapitalis hitung-hitungan materi? Tambahannya, informasi suami sudah bekerja sesuai dengan kapasitas beliau, bahkan dari hasil tes yang diikuti hasilnya sangat memuaskan, dan hasil kerjanya juga mampu mendobrak produksi lebih dari target awal. Tapi selama ini sepertinya hanya diberi angin surga, posisi dan golongan belum juga dinaikkan. Bahkan setahun kemarin dizolimi oleh atasannya, jadi dijebak dijegat cara tidak ada penilaian bagi beliau. Itu. Iya. Ya, ini terkait berarti ada beberapa hal ya dalam hal ini. Apakah termasuk cinta dunia? Nah, nanti kita kembali ke niat dan cara. Itu aja ya, niatnya gimana, caranya seperti apa. Nah, salah satu cara untuk menjemput pertolongan Allah memang adalah dengan taqarrub ya. Kita kan ikhtiar kita itu ada dua ya, ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit gitu ya. Ikhtiar buminya ya bekerjalah sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian ikhtiar langitnya itu dekati Allah. Ya. Nah, tapi nanti kita akan bicara niat itu kan akan bicara tujuan. Ya. Tujuan. Nah, tujuan itu, ya tujuan kita berbuat termasuk tadi tujuan kita taqarrub ya mendekati Allah itu tujuannya cuma satu aja, ridho Allah. Nggak boleh yang lain tujuannya, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi pengen naik pangkat suami biar naik gaji itu bukan tujuan tapi harapan ya, jadi kan itu sebagai harapan jangan sebagai tujuan, kan tujuan itu semata-mata hanya Allah saja. Jadi begini, kenapa ibu mungkin baca surat ya itu kan dalam rangka taqarrub kepada Allah ya. Kalau surat-surat tertentu nah itu hati-hati ya mengamalkan surat-surat tertentu, hati-hati. Maksud saya perjelas lagi, ada nggak dalilnya dari Rasulullah langsung ya, bahwa mengamalkan surat ini, nanti ini gitu ya. Misalnya Al-Waqiah, melancarkan rezeki. Nah itu mah ada dalilnya. Nah perhatikan. Tapi ya bukan, nah ini niatnya tadi ya. Kenapa kita membaca Al-Waqiah? Ya, karena itu Allah yang nyuruh. Kata Allah, kalau pengen ditolong, sini baca ini. Kata Allah, kalau pengen ditolong sini tahajud ya. Kata Allah. Nah, jadi kita fokusnya kata Allahnya itu. Kata Allah, kalau pengen ditolong sini mendekat. Nah, jadi fokusnya menjalankan perintah. Tujuannya itu apa? Menjalankan perintah, mencari ridhonya Allah. Jadi kalau pengen naik gaji, ya, pengen naik berat badan, nah itu jadikan sebagai harapan saja. Ya. Karena kalau itu jadi tujuan, akhirnya gini. Saya udah capek-capek nih, taqarrub, baca Quran tiap hari dan seterusnya, kok nggak ada hasilnya? Nah itu jadi tujuan, karena tujuannya itu tadi pengen naik pangkat. Tapi kalau itu harapan saja, harapan itu kan ya bonus, bisa dikabul, bisa enggak sama Allah. Tapi kalau tujuannya Allah, alhamdulillah, insya Allah udah dapat pahala kitanya, gitu ya. Jadi harusnya, nah miracle buat kita itu, nah jadi teman-teman bisa ngecek ya. Sebetulnya tujuan kita selama ini Allah atau naik gaji tersebut. Lihat aja, yang kita anggap miracle, yang bikin kita bahagia itu yang mana? Tercapainya harapan, naik gaji, atau istiqomahnya kita dalam ketaatan. Jadi sesungguhnya miracle sesungguhnya apa sih?
kita istiqomah dalam ketaatan tadi, kita istiqomah tilawah, istiqomah tahajud, itu miracle-nya. Ya, nggak sembarang orang loh, bahkan orang para ulama sekalipun gitu ya, ustadz, mungkin ustazah, para guru sekalipun, istiqomah itu masya Allah luar biasa sulitnya. Gitu. Ya, kita lah ngerasain gitu ya, untuk istiqomah itu perlu berjuang, tapi kita kok bisa istiqomah gitu ya, tahajud terus. Nah itu masya Allah itu miracle-nya. Nah itu harusnya menjadi kebahagiaan kita. Kita bahagia bisa istiqomah. Terkait harapan, serahin aja sama Allah. Karena kalau itu baik, pasti nyampe ke kita. Pasti dikasih. Tapi kalau itu nggak baik, ya nggak dikasih sama Allah. Nah, jadi cek aja yang bikin kita bahagia itu harapan kita atau tujuan kita tadi. Keridhaan Allah. Kalau yang bikin harapan kita, yang bikin bahagia adalah harapan kita tadi ya, naik gaji, mungkin atau lunas hutang, ya itu kan harapan. Tapi itu ternyata jadi super kebahagiaan. Kita nggak bahagia, padahal kita bisa istiqomah dekat sama Allah gitu ya. Nah, bisa jadi, nah itu yang dimaksud dengan cita dunia. Menjadikan harapan-harapan tadi sebagai sumber kebahagiaan. Saya bahagia kalau hutangnya lunas. Ya, nah, yang bisa ngukur bahagia tidak itu kan kita. Ya, iya sih saya bahagia bisa istiqomah, iya sih pakai sih gitu ya. Tapi berarti kan kalau emang udah bahagia bisa istiqomah, ya udah gitu dia tidak mikirin lagi hutangnya, serahin aja sama Allah lunasnya kapan. Terserah Allah gitu. Bahkan kalaupun harus dipenjara gitu ya karena hutang-hutang kita, ya udah serahin aja terserah. Yang penting kan kita senang, udah bahagia karena kita bisa istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam mendekat kepada Allah. Itu gitu. Jadi luruskan lagi niatnya ya. Kenapa kita baca Quran? Kenapa kita mendekat kepada Allah? Karena pengen diridhoi Allah. Karena itu perintah Allah. Nah, pasrahkan harapan kita tadi sama Allah. Ya, terserah ya Allah ya. Biar bisa belajar pasrah gimana? Ya Allah, saya tuh pengen banget gitu ya, suami naik pangkat, naik gajinya. Tapi jika itu baik menurut Engkau, ya, jika nggak baik, ya nggak apa-apa ya Allah. Pasti Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Nah seperti itu. Jadi pasrahkan dan baik sangka terus sama Allah. Ya. Jadi kalau kita fokusnya sama atasannya yang tidak memberikan hak dan seterusnya, kita jadi kesal. Ya. Tapi kalau kita fokusnya kenapa Allah menghendaki, ya masih menahan rezeki tadi dari kami, gitu ya. Kan fokusnya ke Allah ya. Kenapa Allah menghendaki menahan rezekinya dari kami? Ya kan Allah menahan rezeki itu bisa berbagai cara ya. Tadi atasannya tidak memberikan hak kita lah dan lain-lain gitu. Itu kan cara-caranya Allah. Hakikatnya kan Allah yang belum memberikan rezeki tadi. Kan hakikatnya begitu. Nah, berbaik sangka aja. Oh, mungkin ini belum baik buat kami. Mungkin Allah tahu kalau kami nambah-nambah lagi, ya mungkin kami jadi lalai. Mungkin Allah tahu. Jadi kita dicegah. Ya. Mungkin ya Allah tahu kalau jabatan itu datang, nanti seseorang itu bisa jadi kayak Fir'aun. Mungkin Allah tahu. Gitu. Masa sih menganggap diri Tuhan ya? Hakikatnya menganggap diri Tuhan itu kan tidak selalu seperti Fir'aun benar-benar ngaku Tuhan gitu ya. Tapi ketika kita dengan jabatan itu akhirnya mungkin Allah tahu ya dengan jabatan itu nanti kita jadi banyak melanggar perintah Allah, memberikan keputusan-keputusan yang sebetulnya Allah haramkan dan seterusnya. Kan tanpa sadar dia merasa seperti jadi Tuhan. Ya, dengan jabatan itu dia akhirnya ini itu ya banyak maksiat. Nah, seperti itu kan Firaun saat ini itu kan seperti itu modelnya. Memang dia tidak langsung ngomong saya Tuhan gitu ya, tapi ketika dia membuat keputusan yang melanggar perintah Allah ya, dilegalkannya zina, dilegalkannya ini dan seterusnya, dia tanpa sadar dia merasa seperti Tuhan. Ini Firaun saat ini. Nah, mungkin Allah tahu gitu, atau kalau nambah uang mungkin tahu kita nanti akan punya sifat-sifat seperti Qarun ke depannya. Allah Maha tahu, jadi Allah cegah gitu. Nah, pokoknya intinya berbaik sangka kepada Allah, pasrahkan aja. Kalau itu baik ya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak ya Allah, cegahlah ya. Maka gantilah ya Allah dengan jauh lebih baik ya. Seperti itu mungkin yang sedikit banyak bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya ini panjang lebar dibahas di MSH ya. Di materi self healing, mudah-mudahan ya besok lusa ke depannya bisa ngadain lagi ya Teh Yani ya. Pengennya sih offline ya. Amin. Amin. Bu Salbia masih di mute. Ya. Takut mengganggu. Sudah.
Bu. Ya. Nah, Ini insya Allah ada dari teman kita Bu Dini dari Purworejo, angkat tangan. Angkat tangan bukan angkat kaki ya, kaki. Bu Dini. Apakah mau bertanya? Apa bagaimana Bu Dini, Teh Dini, Mbak Dini? Diborong. Ya, lagi off dulu mungkin lagi kemana? Hanya raise hand saja. Kita lanjut ya, Bu Dewi. Masih ada di chat sebentar. Ya udah nggak apa-apa, hari ini bahas pertanyaan ya. Lanjut ciri-ciri dunia gimana? Nanti deh menjelang ini terakhir ya. Oke. Yuk MSH di Jakarta nanti. Ayo, amin. Amin. Bentar ya. Ini. Nih. Ibu-ibu, saya punya murid ngaji Ahwat kelas 3 SD, sudah piatu dan tinggal di rumah neneknya dengan keadaan sangat kurang ekonominya. Di rumahnya tidak punya kamar mandi dan mandinya harus ke Pancuran jauh di rumahnya atau ke Sungai Cianten. Dengan kondisi ruang pancuran itu hanya ditutupi bekas-bekas spanduk. Saya khawatir ada orang iseng dan menghampiri anak ngaji Ahwat itu. Saya ingin membantu membuatkan kamar mandi, tapi berat biayanya kalau cuma sendirian. Gimana solusinya ya Ustazah masalah seperti ini? Iya. Iya, sebetulnya ya inilah ya yang kita rasakan saat ini ya. Itu hanya salah satu kesulitan kita ya dalam rangka kita kan pengen banget ya melaksanakan syariat, pengen banget menjaga diri, menjaga saudara-saudara kita. Tapi keadaan kehidupan kita saat ini kan memang jauh dari syariat ya. Kehidupan bernegara kita jauh dari penerapan syariat, bahkan memang sekuler ya. Memisahkan agama dari kehidupan. Jadi fungsi negara pun sebagai salah satunya menjaga kehormatan. Kalau dalam Islam ya, fungsi negara itu adalah menjaga kehormatan kaum muslimin. Itu pun tidak berjalan ya. Penjagaan tersebut. Banyak kaum muslimin ternodai ya kehormatannya. Salah satunya mungkin ya diintip. Gitu. Saya juga pernah mengalami ya. Memang sedih banget gitu ya. Waktu dulu ada di desa itu PKL ya. Ya gitu, mandinya juga tertutup kamar mandi, tapi memang dari bilik gitu ya. Setelah sekian lama baru ketahuan ternyata selama ini diintip gitu. Ya Allah, itu sedihnya tuh ya, sakitnya tuh. Ya sampai sekarang lah gitu ya. Nah, penjagaan itu memang tidak terjadi ya. Memang apa solusinya? Memang solusinya kita butuh negara yang menjaga kita sebetulnya gitu ya. Ya makanya yuk kita opinikan gitu ya bahwa kita butuh syariat Islam untuk menjaga kehidupan ini gitu ya. Supaya kehidupan ini terasa damai, tentram dan rahmatnya ya bagi seluruh alam itu terasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara itu individual ya. Secara jangka pendek ya, ngarepin negara mungkin agak lama gitu ya, butuh waktu kita untuk memperjuangkannya gitu ya, menyeru kepada orang-orang yang punya kekuasaan di negara ini gitu ya untuk menerapkan syariat kan butuh waktu. Gitu. Nah jangka pendeknya bagaimana? Nah kita fokus menjemput pertolongan Allah, ya, menjemput pertolongan Allah dengan cara apa? Dengan cara-cara sudah dijelaskan di MSH. Kalau belum ikut MSH ya, seperti tadi lah sebutnya gambarannya ya. Kita gantungkan hati kita kepada Allah ya untuk mencari solusinya. Ya, Allah tahu ya, kan perintah Allah untuk menjaga diri. Ya, apalagi kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan penjagaan diri kita dan saudara kita itu, pasti nanti Allah akan kasih jalan. Ya. Nah, minta dulu sama Allah. Ya. Minta sama Allah, ngadu sama Allah, ya Allah gitu ya. Apalagi kita untuk menolong orang lain ya, bukan untuk diri kita kan. Kalau untuk diri kita aja, insya Allah kita juga ditolong. Kalau untuk menjaga diri, apalagi ini niat untuk menolong orang lain, pasti Allah akan mudahkan. Minta sama Allah, kemudian banyak istikharah ya, minta petunjuk bagaimana ya Allah, dan jangan mikir bahwa butuh dana. Ya, kita cuma butuh Allah. Kalau memang untuk bikin MCK itu butuh dana, pasti Allah mudahkan dana.
Nah, seperti itu teman-teman. Yang bisa saya share mungkin ya seperti itu. Jadi minta kepada Allah. Nah, nanti bagaimana ikhtiarnya? Ya, bagi ikhtiar mungkin bisa ya dengan pengumpulan dana, cari komunitas-komunitas ya di komunitas-komunitas kumpulan dana dan seterusnya. Itu kan bentuk ikhtiar kita. Salah satu ikhtiar ya. Atau ikhtiar lainnya ya mungkin hubungi aparat desa di sana ya. Kita sulit ya, nggak ada yang sulit ketika Allah memudahkan. Yang penting kan kita minta dulu kepada Allah, minta diberikan petunjuk apa jalannya, nanti Allah pasti kita insya Allah petunjuk ya. Harus melangkah seperti apa. Nah mungkin dan terutama ya kalau kita juga khawatir selama belum MCK-nya belum ada, banyak titipkan sama Allah. Ya Allah titip saudari hamba, saudari saya itu ya Allah titip ya Allah ya. Jagalah dari pandangan-pandangan yang jahil ya, dari orang-orang yang mau berbuat jahat ya. Saudari saya itu sudah berusaha menjaga dirinya ya Allah, tolong jaga ya Allah. Insya Allah tidak ada manusia yang kecewa ketika menitipkan sesuatu kepada Allah ya. Dialah sebaik-baik tempat menitip, dialah sebaik-baik tempat menjaga. Sekalipun misalnya nanti ada kita bisa bangun MCK-nya gitu ya, yang bagus ya. Kalau tidak dijaga Allah tetap aja bisa diintip, betul ya. Jadi fokus minta penjagaan dari Allah. Allah sebaik-baik penjaga, ayo Allah sebaik-baik bisa Allah dijaga. Nah, kita juga bantu doakan ya, tidak hanya di situ. Sebetulnya kita juga dalam bahaya loh ya. Kadang-kala ke toilet umum ya kita nggak tahu ada CCTV atau tidak. Nah makanya bagi kita pribadi, kalau ke toilet itu kan memang resikonya diintip ya. Nah banyak doa, makanya doanya kan sudah diajarkan. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari setan perempuan dan setan laki-laki. Nah, setan itu kan ada dua, dari kalangan jin dan manusia. Kalau saya sangat yakin begitu masuk ke toilet umum, kalaupun ada CCTV di situ gitu ya, ketika kita berdoa begitu, Allah akan kaburkan pandangan mereka. Mereka nggak bisa ngintip kita. Tiba-tiba CCTV-nya mungkin mati. Ya. Saya mah yakin kok gitu ya. Titip aja. Makanya berdoa. Doanya perbanyak. Nah, termasuk saudara kita ingatkan. Ingat terus untuk selalu berdoa. Minta Allah, ya Allah, ingatkan saya untuk berdoa ketika masuk kamar mandi. Ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin saya nih. Sementara bentar ya, Bu Dewi. Saya live Zoom Bapak dulu bentar. Oh. Saya ini mendua ya. Ya. Nih, alhamdulillah. Bu Dewi sebetulnya masih ada pertanyaan dari satu lagi deh. Nanti kita lanjut ke poin ini. Sebetulnya minggu lalu itu ada yang belum terselesaikan, masih bersambung pertanyaan terkait pertambangan. Apakah Bu Dewi masih mengingatnya? Oh iya. Kenapa pertambangan? Bentar ya. Tiani, saya mau pertanyaan yang sudah dijawab, tapi masih bersambung di pekan lalu tentang pertambangan yang tidak diperbolehkan. Pertanyaannya apa? Pertambangan. Ini kepada sebentar. Kita. Kepada Siti Anggi mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Silahkan, boleh nyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tentang pekerjaan yang halal dan haram. Penghasilan ya, harta dan saya bertanya tentang apakah bekerja di pertambangan itu termasuknya halal atau haram, karena kan ada yang mengatakan tidak boleh karena merusak alam gitu ya, menyebabkan bencana gitu. Nah terus kemarin Ustadzah tuh sampai ke yang tidak dibolehkan itu yang tanahnya mengambil tambangnya. Ya, gimana? Lahan tanah itu yang diambil paksa gitu. Sampai situ kemarin penjelasannya. Ada kaitan sama lahan ya. Terus pertanyaannya gimana? Jadi yang kata Ustadzah itu
ada beberapa yang boleh, ada yang tidak boleh karena dari lahannya. Oh, iya. Oh, itu kali yang air, api. Nah, itu. Iya. Sebentar. Jadi, sebentar nih. Nah, jadi ini terkait ya. Ini kan sebetulnya kemarin itu tentang pengelolaan ya. Jadi sebenarnya tentang pengelolaan sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam itu kalau dalam Islam kan itu milik kaum muslimin, itu harta kaum muslimin. Adalah tugas negara untuk mengelolanya dan dibagikan kepada kaum muslimin. Ya, karena itu haknya kaum muslimin. Nah, apa yang milik kaum muslimin itu 3 hal ya, api, air, dan padang gembalaan. Api itu ditafsirkan oleh para ulama itu sebagai energi ya, barang tambang ya. Kemudian air itu sungai, laut ya, kemudian rawa, nah itu ya. Kemudian padang gembalaan, hutan ya. Nah, ini 3 hal ini adalah milik kaum muslimin. Jadi kalau mau dikelola, tugas negara untuk mengelolanya. Nah, jadi harusnya teman-teman ya kayak listrik ya, air yang ke rumah-rumah kita dan seterusnya itu kan harus gratis dalam Islam itu ya. Negara lah yang diberikan kewajiban oleh Allah untuk mengelola sumber-sumber milik rakyat tadi supaya semua rakyat bisa menikmatinya. Ya, negara yang mengeksplornya, yang mengekspor tambang tadi, mengekspor hasil laut, hutan tadi itu supaya semua kaum muslimin bisa menikmatinya. Itu tugas negara. Kalaupun negara mengambil biaya, yang harus negara bebankan ke rakyat itu adalah biaya kalau negara nggak punya uang gitu ya, biaya balik modal aja, batu balik modal misalnya ya, waktu bikinin tambang sampai instalasinya itu misalnya tambang gas gitu ya, instalasinya gas itu sampai ke rumah-rumah, misalnya biayanya sekian dibagi ke penduduk sekian, jadi itu pasti murah banget dan itu kan ditagihnya udah saat itu aja gitu ya, biaya ini penggantian betul-betul. Jadi haram bagi negara itu untuk menjual kepada rakyat, kan itu punya rakyat. Haram menjualnya, nggak boleh ya. Nah, begitu tugas negara itu kan meriayah, mengurus ya. Nah begitu, jadi bukan menjualnya bahkan ya, itu orang punya, itu punya rakyat kok dijual, haram kan. Jadi kita memang dizolimi ketika milik kita itu dijual sama orang ya, kan kayak kita punya rumah ini dijual sama orang, kan marah ya, ini kan milik umat, kaum muslimin nggak boleh. Nah, tapi ya dalam Islam itu ada tambang-tambang gitu ya yang diperbolehkan untuk dimiliki individu. Ya, yaitu apa? Yang ini memang perlu ahli yang menentukan gitu ya. Tambang yang bentuknya seperti apa? Tambang yang memang dia itu ketika dieksplor ya, diekspor ya, diekspor itu berarti apa? Ya digali, kemudian diolah itu kan sampai bisa dimanfaatkan. Itu sangat sedikit jumlahnya gitu. Bukan untuk hajat hidup orang banyak ya, mungkin hanya sekian bulan aja udah habis tuh barang tambangnya. Nah, itu boleh dimiliki individu dengan izin dari negara. Misalnya kan begitu. Karena Rasulullah pernah begitu. Rasulullah pernah memberikan barang tambang kepada sahabat ya. Ini saya lihat dulu. Oh, meminta malah ya. Ibnu al-Mutawakil bin Abdi al-Madan berkata dari Abiyad bin Hamal bahwa dia pernah datang menemui Rasulullah SAW dan meminta diberi tambang garam. Ya. Lalu Rasulullah memberikan tambang itu kepada Abiyad. Ketika Abiyad pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata, apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepada dia? Tidak lain Anda memberi dia itu air yang terus mengalir. Kemudian ya Ibnu al-Mutawakil tadi berkata, lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia, dari Abiyad bin Hamal. Ini hadis riwayat Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan seterusnya. Nah, ini jadi banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, jadi seperti air mengalir itu berarti kan memang banyak sekali. Itu bisa untuk hajat hidup orang banyak gitu. Si tambang
kalau itu cuma sedikit aja gitu ya, nah itu bisa dimiliki oleh individu dengan izin dari negara. Nah, jadi dan ini kan perlu ahli kan, seorang ahli yang menentukan. Nanti ada standarnya juga yang dikatakan seperti air mengalir itu bagaimana, itu perlu pendalaman fikih lagi ya. Jadi intinya kembali ke situ aja. Kalau itu hajat hidup orang banyak ternyata udah puluhan tahun dieksplor ya, nggak habis-habis. Nah itu kan berarti nggak boleh tuh yang dimiliki oleh swasta, individu. Ya. Kayak di Freeport, itu kan banyak sekali itu ya. Sampai yang tadinya gunung, sekarang itu sampai ke bawah itu kan sampai dalam sekali gitu ya. Terus diambil karena nggak habis-habis. Nah yang seperti itu yang tidak boleh dimiliki individu. Itu jadi bukan karena merusak alamnya ya. Kalau merusak alam itu ya nanti kaitannya dengan hukum yang lain ya, hukum merusak alam. Tapi kalau ini kan kita lagi fokus eksplorasi tambangnya itulah, eksplorasi tambang tadi ya. Harta milik rakyat itu gimana hukumnya mengeksplorasi tersebut. Jadi kalau memang ya dilihat kalau tambangnya itu tambang milik bukan individu ya, itu hak rakyat. Jadi dilihat dulu aja, maksudnya berarti yang dilihat itu apa? Berarti kan barang tambangnya apakah itu milik umum atau yang diperbolehkan individu. Nah kalau yang diperbolehkan individu ya silakan ini bekerja di situ, di tambang situ. Nah kalau yang milik umum dilihat tambangnya itu dikelola siapa. Kalau dikelola negara dan memang untuk kemaslahatan rakyat ya silakan situ. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi bukan merusak alamnya, kalau merusak alamnya nanti ya itu jadi tidak haramnya itu ya, haram bekerjanya itu bukan karena merusak alamnya. Tapi kita fokus di pekerjaannya, jenis pekerjaannya. Kalau merusak alam ya walaupun pekerjaannya halal tapi dia merusak alam ya, misalnya kayak kita punya pabrik tahu aja kan halal tuh gitu ya. Tapi merusak alam, nah yang dihukum itu kan bukan akhirnya pabriknya ditutup, bukan, tapi merusak alamnya itu diperbaiki, jangan sampai merusak gitu ya. Apa namanya polusi, bukan polusi ya, itulah apa namanya merusak dari hasil pabrik itu, limbah. Nah itu ya. Nah, limbahnya itu yang harus diperbaiki, tidak menjadikan akhirnya si pegawai pabrik tahu itu haram semua pekerjaannya. Enggak, kan bikin tahu mah ya silakan aja, selama bikinnya juga pakai bahan-bahan yang halal. Mungkin itu. Kalau untuk lebih mendalam lagi silakan japri aja ke saya ya, karena ini terkait fikih ya. Saya juga perlu buka lagi, itu ada di kitab ini ya, di kitab-kitab fikih ada ya, di bab iqtisadi ya, di bab ekonomi. Ini Mbak Siti ini ada di pembinaan kafah ya, insya Allah ya. Oh iya, nanti insya Allah lah lebih mudah lagi ya diskusinya. Ya, makasih Bu. Sami-sami. Nah, lanjut aja dulu ya, beberapa poin, masih ada sekitar 10 menitan kurang. Poin tambahan 6 menit ya. Poin tambahan apa sih ya yang ciri-ciri orang itu menjadi hamba dunia ya, atau cinta dunia. 19 kalau nggak salah ya, nomor 19 betul nggak? Ya. Betul. Alhamdulillah. Kita menjadikan aktivitas belajar agama sebagai pengisi waktu luang saja setelah sibuk berkarir. Ya, setelah sibuk dengan urusan dunia yang isi waktu lah gitu ya. Makanya jawabannya gimana? Iya nanti ikut ngaji. Iya ya nanti kita lihat kalau saya ada waktu. Nah, kan kadang-kadang jawabannya begitu. Jadi ngisi waktu. Coba kalau ngisi waktu, kemungkinan besar pun tidak sungguh-sungguh. Cuma dengar kuping, malas mencatat. Kalaupun mencatat ya udah dadah aja gitu setelah mencatat itu ya. Buku catatannya di mana gitu ya. Karena memang betul-betul ngisi waktu luang. Ya deh, diundang terus nggak enak. Hadir deh sekarang mah gitu ya. Kadang-kadang juga akhirnya begitu. Nah, karena dia sibuk berkarir. Padahal belajar agama itu apa? Jadi utama harusnya. Jadi hal yang utama. Lebih diutamakan dari karirnya tadi. Ya apalagi teman-teman kalau misalnya karirnya itu kita bukan pegawai, kita owner ya. Nah, semakin besar usahanya, harusnya dia semakin bisa santai. Harusnya, itu dia yang punya kok. Ya. Jangan justru jadi pengusaha yang katanya yang berhasil, yang sukses itu begitu.
makin dia banyak luas usahanya, dia tuh makin bisa santai. Ya, begitu. Berarti dia sukses beneran. Berarti dia sudah punya orang-orang yang bisa dipercaya. Dia tinggal kipas-kipas aja, nunggu hasil gitu ya. Tapi kalau orang makin banyak usahanya, dia makin sibuk. Nah itulah. Sampai akhirnya dia lupa dengan kewajiban-kewajiban dia. Lalai dengan kewajiban. Lupa sih enggak, mungkin lalai ya. Inilah yang dikatakan cinta dunia. Begitu. Nah, enggak kan saya itu bekerja itu untuk ini, bisnis itu untuk sedekah, bantu ini. Ya, sedekah bagus. Tapi meninggalkan kewajiban lain itu enggak bagus. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian, poin berikutnya, kita memiliki teman yang kebanyakan tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah. Namanya teman itu kan yang selalu interaksi kepada kita. Ya. Yang selalu interaksi, kita gaul sama dia, sering komunikasi, sering bersama-sama. Nah, cek aja teman kita, banyaknya yang mengingatkan pada Allah atau tidak. Kalau kita banyak gaulnya sama mereka, banyak yang nggak ngingetin, pasti kan kita juga aktivitasnya ikut mereka, jauh dari Allah gitu ya. Kecuali sekarang udah hijrah, kita udah mulai memperbanyak teman-teman yang solihah ya. Solihah. Nah, bukan berarti kita tinggalkan tuh teman-teman yang lama. Nah, itu jadi target dakwah kita ya ke depannya. Kita tetap berteman dengan mereka, tapi bukan ikut kecebur dengan aktivitas mereka yang jauh dari Allah. Yang berikutnya 21 ya. Kita menilai orang lain berdasarkan status sosialnya di dunia. Kamu lulusan apa? Kamu kerja apa? Ya kadang-kala coba ada perasaan gini nggak? Ada suasana begini nggak? Kalau reunian kerja di mana? Kayaknya yang nggak kerja tuh kayaknya jadi pengen nutupin muka pakai ember gitu kali ya. Kadang ada syuhatan begitu. Kayaknya nggak pede banget gitu dibilang nggak bekerja. Ya ibu kamu ibu rumah tangga aja. Nah, dan bisa jadi pandangan orang lain pun begitu. Kamu nggak kerja, sayang banget ya. Sayang banget itu kamu udah sekolah tinggi-tinggi dan seterusnya. Padahal kita sekolah tinggi itu kenapa, teman-teman? Perintah Allah. Dan anak kita sangat butuh ibu yang cerdas. Anak kita sangat butuh ibu yang banyak ilmunya. Nah itu. Jadi jangan berdasarkan status sosial ya. Status sosial itu kan berarti kadang-kala karena keuangannya, kadang-kala karena ya hartanya ya atau kedudukannya. Jangan seperti itu. Kita nilai orang lain hanya berdasarkan ketakwaan saja. Karena itu pun yang Allah nilai dari kita ya. Nah, kemudian poin 22. Kita melalui hari ini tanpa sedikit pun memikirkan kematian. Ya, karena memikirkan kematian itu justru dikatakan siapa orang yang cerdas itu? Yang dia senantiasa berpikir tentang kematian. Bukan mikir doang ya. Setelah berpikir itu kan berpikir yang benar itu ya, bukan akhirnya dia fobia dengan kematian, bukan. Berpikir tentang kematian itu yang menghantarkan seseorang itu akhirnya bersemangat untuk menyiapkan kematian tersebut, kematian yang indah gitu ya. Seperti itu. Satu lagi. Poin ke-24. Kita merasa sangat malas dan berat untuk mengerjakan suatu ibadah. 23 kan Ustazah, Afwan. 23 tadi meluang iya benar 23, betul. 23, kita merasa sangat malas dan berat untuk mengerjakan suatu ibadah. Coba, malas dan berat itu di mana? Di hati ya. Gimana kita pas mau berdiri sholat atau pas sholat kayaknya pegel gitu ya. Coba kalau antri di mana? Antri di mana ya nih? Antri di pasar, di mall, ya. Antri di kafe kopi. Nah, itu tadi. Wahayang kopi. Nah, gitu ya. Iklan wae dia mah ya. Awas lo bagi hasil. Nah, kita malas dan berat untuk mengerjakan ibadah. Nah, gimana, teman-teman? Ya kadang-kala untuk urusan dunia kita tuh berdiri berjam-jam tuh bisa. Coba kayak perawat-perawat itu ya, sebetulnya aslinya kan banyaknya berdiri, jalan gitu ya. Ngurus ini, ngurus itu, dorong ini, dorong itu, atau mungkin kayak di mall ya. Pegawai mall itu apa namanya? SPG itu ya. Ya kayak gitu. Bahkan kayak saya suka lihat mereka pun kalau untuk
buka HP itu ngumpet gitu ya, dan jarang lihat tempat duduk gitu bagi mereka itu, karena memang tugasnya berdiri untuk melayani pembeli gitu. Nah, untuk urusan dunia aja kita bisa loh dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, bagaimana dengan urusan akhirat? Nah, kalau kita merasa tidak sesemangat untuk urusan dunia, nah itu hati-hati. Bisa jadi kita termasuk yang tanpa sadar itu cinta dunia gitu ya, menjadi hamba dunia. Coba kalau bangun tahajud untuk siap-siap jualan mungkin semangat gitu ya, tapi siap-siap tahajud, aduh gitu ya. Nah, itu kita yang bisa mengukurnya, karena ini sangat individual ya. Itu mungkin teman-teman bisa saya bagi ya, sama-sama mengevaluasi diri, karena namanya hidup itu ujiannya ya kita nanti berhadapan ya tidak hanya dengan dunia, dengan hawa nafsu juga ya. Ada setan juga yang selalu membisiki kita yuwaswisu ya. Maka mintalah pertolongan Allah, dalam hal ini kita bisa istiqomah ya di dalam ketaatan, istiqomah dalam mencintai Allah. Kalaupun kita tergelincir, minta Allah itu untuk mengingatkan ya. Kalau kita tersesat, minta Allah tunjuki jalan, seperti itu. Mohon maaf ya tidak bisa diperpanjang lagi ya, teman-teman silakan kalau mau ketemu saya lagi di di kelas parenting ya, jam berapa tadi? 8 pas 9 ya? Jam 8. Ya, sampai ketemu 1 jam berikutnya lagi ya. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah. Japri ya, diingatkan sayanya ya teman-teman ya. Insyaallah. Itu insyaallah. Alhamdulillah. Saya tutup dengan alhamdulillah ya, alhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa sudah di penghujung jam 7 lewat 3 menit, lewat dari batas waktu. Tidak, mohon maaf ya teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah nanti jam 8.00 bagi teman-teman yang ingin mengikuti kajian parentingnya bersama Ustazah Dewi, silahkan mendaftar ke nomor yang ada di flyer, karena saya tidak bisa memberikan link Zoom via pribadi. Jadi teman-teman silahkan daftar ke kontak yang ada di flyernya ya. Insya Allah nanti sama beliau akan di-add ke grupnya parenting apa ya namanya? Flyernya Rumah kalau nggak salah ya, Rumah Seranggan. Nah, kalau sampai ketemu di share di grup apa? Flyernya di mana share-nya? Karena di setiap grup yang saya kelola sudah saya share flyernya. Pejuang Subuh ada, di Pembinaan Kafa ada, di Facebook ada, semuanya ada insya Allah flyernya. Nanti mungkin akan saya share ulang. Baik teman-teman, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Sampai ketemu insya Allah pukul 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Teh. Assalamualaikum. Ya, salam.